Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ya, kita tidak terasa masuk di pertemuan yang ke-12. Nah, untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Ya, ini adalah sebuah gerakan yang dimana mungkin kita sholat tiap hari, tapi kita tidak tahu manfaat dari gerakan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Begitu kan ya? Nah, jadi manfaatnya itu adalah bahwa kalian nanti ketika Ustadz sudah bahas, kalian sudah paham apa manfaat dari gerakan sholat yang kalian dikerjakan tiap harinya, gitu ya. Nah, oke, karena kalian mungkin ada beberapa yang tidak tahu, mari kita simak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Nah, ini ada beberapa manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Bagi pemeluk agama Islam, sholat adalah aktivitas beribadah yang diwajibkan selama 5 waktu setiap harinya. Terlepas dari nilai spiritual dan kedekatan dengan Sang Khalik, ternyata manfaat gerakan sholat juga baik untuk kesehatan. Ya, ada gerakan takbir ihram, ruku, sujud, dan sebagainya. Kewajiban fundamental bagi umat Islam juga tidaklah memberatkan karena apabila keterbatasan fisik menyebabkan tidak bisa menunaikan sholat sambil berdiri, maka sholat sembari duduk atau berbaring pun diperbolehkan. Nah, jadi dalam kondisi tertentu kalian diperbolehkan sholat. Contohnya, saya sedang sakit, saya tidak bisa berdiri, maka tetap diperbolehkan sholat meskipun dalam kondisi duduk atau berbaring sekalipun. Ya, jadi di sini tidak ada alasan jika salah satu dari kalian tidak melaksanakan sholat. Nah, hukumnya gimana? Bagi yang tidak melaksanakan sholat, sudah jelas, ini hukumnya dosa atau haram. Ya, jadi karena ini wajib, maka jika tidak dilaksanakan akan dosa atau haram. Ya, jadi ini wajib kalian untuk laksanakan dengan baik sholat tersebut. Nah, selanjutnya, manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Beberapa manfaat gerakan sholat bagi kesehatan, diantaranya yang pertama adalah baik untuk sistem pencernaan. Jadi ternyata sholat itu gerakan-gerakannya baik untuk sistem pencernaan. Ya, jadi bukan berarti karena ini asal nggak ada pernah dengar cerita ya gara-gara sholat terus dia sakit gitu ya istilahnya. Oh, kemarin si A nggak sekolah karena apa? Sholatnya seru apa? Terus-terusan sholat. Jadi dianya sakit, saya nggak pernah dengar seperti itu ya, gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah bahwa gerakan sholat itu banyak manfaatnya, salah satunya adalah baik untuk sistem pencernaan. Nah, manfaat gerakan sholat yang pertama adalah baik untuk sistem pencernaan. Di pagi hari saat perut kosong, umat muslim menunaikan sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sementara setelah makan malam, sholat yang ditunaikan diantaranya adalah sholat isya dengan berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, sholat dapat meningkatkan fungsi organ hati, merelaksasikan usus besar, serta membantu kinerja usus menjadi lebih baik. Ya, 2 rakaat dalam kondisi perut kosong, kemudian 4 rakaat dalam kondisi perut terisi. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, melancarkan aliran darah. Gerakan pertama dalam sholat yaitu takbir yang dilakukan sambil berdiri juga melancarkan aliran darah ke arah torso. Nah, arah torso ya. Selain takbir, gerakan sujud juga membantu aliran darah ke otak karena posisi kepala berada lebih rendah daripada jantung. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga juga, ternyata manfaat dari gerakan sholat yang ketiga adalah membuat tubuh menjadi rileks. Manfaat gerakan sholat lainnya adalah saat gerakan duduk atau tasyahud, pada saat duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat, paha, lutut, tulang belakang, dan persendian berada dalam posisi yang memberikan efek relaksasi ke seluruh tubuh. Nah, tekanan yang terasa pada saat duduk ini akan dirasakan seperti halnya pijat yang membuat tubuh rileks. Ya, jadi
Kenapa rileks? Yang pertama karena berdiri, kemudian pergerakannya tidak langsung begitu aja ya. Contohnya jadi dari berdiri langsung ke duduk, enggak juga kan. Jadi ada tahap-tahapannya dari berdiri, ruku, kemudian sujud. Ya, jadi tidak ada langsung ke bawah. Jadi di situ ternyata melancarkan peredaran darah, kemudian membuat tubuh menjadi rileks. Oke, selanjutnya manfaat dari gerakan sholat adalah pergerakan sendi. Kita tahu ya pergerakan sendi di sini, ya kan bisa lihat dari posisi takbiratul ihram, berdiri, kemudian ketika ruku 90 derajat, kemudian sujud, kemudian pada posisi tahiyat, lihat posisi kaki ujungnya dilipat dan sebagainya. Jadi di situ banyak-banyak gerakan yang menimbulkan sendi tersebut banyak bergerak begitu ya. Dan ketika banyak bergerak, insya Allah sendi-sendi pun akan bagus. Nah, manfaat gerakan sholat juga tak lepas dari gerakan persendian saat menunaikan gerakan demi gerakan sholat. Ketika sendi bergerak dan saling bertumbuh, maka akan ada aliran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat mengurangi risiko mengalami nyeri persendian, radang sendi atau artritis hingga lumpuh. Jadi kalau sendinya banyak bergerak dan sebagainya, bergeraknya dengan baik, kemudian continue dalam artian tidak langsung begitu aja dari berdiri langsung ke sujud, itu enggak. Jadi dari berdiri, ruku, sujud, kemudian tahiyat akhir itu ada kontinuitasnya, jadi tidak langsung ke sujud dan sebagainya. Jadi kemudian dari oksigen juga bagus, kemudian persendian juga kita sudah tahu ya bahwa pergerakan sendinya akan lebih bagus. Kemudian yang kelima adalah manfaat dari gerakan sholat atau gerakan sholat itu adalah baik untuk postur tubuh. Nah, dalam jangka panjang, postur tubuh yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itulah mengapa manfaat gerakan sholat juga penting untuk membuat postur tubuh menjadi lebih ideal. Posisi berdiri saat takbir membuat posisi tubuh semakin baik. Posisi tubuh harus benar-benar tegak dan tahu betul bagaimana menopang berat badan. Nah, jadi ketika berdiri kan menopang berat badan gitu ya. Jadi kalau lagi posisi berdiri berarti udah jelas ya aliran darahnya lancar, oksigen dan sebagainya teratur dengan baik. Nah, terlebih gerakan sholat dilakukan beberapa kali dalam sehari sehingga postur tubuh terlatih lebih tegak. Karena berdiri, ruku, sujud dan sebagainya itu membuat pertama sendi, yang kedua adalah menjadi postur tubuh tertatih atau terlatih lebih tegak lagi. Itu. Nah, baik, yang keenam adalah peregangan tubuh. Saat melakukan gerakan ruku, yaitu punggung membungkukkan 90 derajat, tubuh bisa melakukan peregangan, namun tidak berlebihan. Punggung, paha, betis merenggang sekaligus melancarkan aliran darah. Jadi ketika ruku itu sedang aliran darahnya sedang diperbaiki untuk lancar. Ya. Itu posisi rukunya, awaslah yang salah ya, jangan terlalu bungkuk. Pokoknya yang jelas adalah posisi rukunya 90 derajat. Kemudian yang ketujuh adalah mengendalikan otot perut. Gerakan sujud, sholat, juga membantu tubuh mengendalikan otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Kita lihat ketika lagi sujud bagaimana, jadi si perutnya agak tertekan. Ya, itu membuat otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Apabila dilakukan terus-menerus tanpa sadar, gerakan sujud dapat memperkuat otot-otot abdominal, bagian perut. Nah, ini yang ke-8 adalah terapi psikologis. Ini adalah poin terakhir ya. Poin terakhir dari bagaimana banyak manfaatnya gerakan-gerakan sholat yang sebetulnya kita tahu gerakannya, tapi sementara ini kita tidak tahu manfaat dari gerakan sholat tersebut. Ini yang poin terakhirnya adalah manfaat gerakan sholat sedikit berbeda dari manfaat secara fisik, namun lebih psikologis. Salat adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang membantu menenangkan jiwa sekaligus melepaskan beban. Nah, jadi kita itu kalau lagi sholat kan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah SWT, pada Sang Khalik yang menciptakan diri kita dan sebagainya. Jadi ketika sholat kita khusyuk, maka di situ ada terapi psikologis, psiknya ya. Jadi dari segi pikirannya
pikiran jadi jernih, jiwanya tenang, dan sebagainya. Itu masuknya ke psikologi. Jadi ketika kita lagi sholat, setelah sholat, pikiran kita jadi lancar, positive thinking, yang tadinya banyak beban jadi nggak banyak beban, karena diawali dengan wudhu, kemudian dilaksanakan dengan sholat, dan sebagainya. Nah, ada gerakan yang lembut, harmoni, dan juga koordinasi dari setiap gerakan sholat. Sejak awal hingga akhir, bahkan gerakan setiap seperti sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak, juga bernampak positif bagi daya ingat. Ternyata sujud juga bagus ya untuk kesehatan otak atau pikiran kita. Konsentrasi dan kemampuan kognitif lainnya. Gitu. Jadi kadang sementara ini kita tahu manfaat, kita tahu gerakannya apa saja dalam sholat, tapi sementara ini kita tidak tahu apa manfaat dari gerakan tersebut. Oke, kita bahas lagi ke sebelahnya. Nah, manfaat dari gerakan sholat yang pertama adalah baik untuk sistem pencernaan, melancarkan aliran darah, membuat tubuh rileks, pergerakan sendi bagus, baik untuk postur tubuh, peregangan tubuh, mengendalikan otot perut, dan yang terakhir adalah terapi psikologis. Nah, itu adalah beberapa dari manfaat gerakan sholat yang biasa kita lakukan setiap hari seperti itu. Jadi semoga dengan kalian tahu bagaimana manfaat dari gerakan sholat tersebut, kalian semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Sholatnya harus khusyuk dan sebagainya. Kemudian tata cara sholatnya seperti apa dan sebagainya, itu mohon untuk diterapkan sehari-harinya. Jadi yang penting di sini adalah gerakan sholat yang baik. Karena di sini manfaatnya sudah jelas, maka ketika kalian melaksanakan sholat, silakan laksanakan sholat dengan baik sesuai dengan tupoksi sholat masing-masing. Itu ya. Oke, anak-anakku, itu aja dari Ustadz. Untuk pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifayah masjid. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya Ustadz akan absen satu persatu ya, jadi mohon untuk tidak keluar terlebih dahulu.